Shalom anak-anak kelas 5. Apa kabar semuanya? Mister berharap semuanya baik-baik saja dan Mister berharap anak-anak tetap sehat, anak-anak tetap jaga kesehatan. Dan hari ini Mister akan memulai pelajaran. Kita akan mulai pelajaran kita di semester yang baru. Dan anak-anak, mulai hari ini kita akan mengakhiri pelajaran kita di buku 5B dan minggu depan kita akan masuk ke 5C. Karena pelajaran kita di 5B lagi sekali pertemuan dan minggu depan kita akan maju ke 5C dan seterusnya. Baik anak-anak, semangat di semester yang baru dan semangat untuk anak-anak di semester ini. Dan inilah penentuan di mana anak-anak akan naik ke kelas 6 atau tidak. Jadi anak-anak tetap semangat belajar, tetap mengikuti semua mata pelajaran dan semangat untuk mengerjakan tugas. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar IPA hari ini Tuhan. Engkau menolong anak-anak-Mu dan menolong kami Tuhan, biarlah apa yang dijelaskan nanti anak-anak-Mu boleh menangkap dengan baik dan anak-anak akan mengerjakan tugas. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Dalam nama Yesus kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dan anak-anak buka di halaman 114, di halaman 114 buku 5B. Halaman 114 buku 5B dan Mister akan jelaskan dan anak-anak bisa melihat di buku. Jadi anak pembahasan kita hari ini adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi tema kita hari ini adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi kita akan membahas tentang menjaga kesehatan organ pernapasan. Baik anak-anak, organ pernapasan merupakan bagian yang sangat penting ya. Ya, bagaimana kalau kita tidak bernapas? Apa yang anak-anak rasakan? Ya, pasti mati dong kalau tidak bernapas. Jadi anak-anak, organ pernapasan merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Jadi di sini kita akan melihat organ pernapasan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya organ pernapasan kita tetap sehat? Yaitu kita harus menjaga dengan baik-baik. Jadi ketika organ pernapasan kita sehat atau organ pernapasan kita bagaimana supaya tetap sehat? Jadi kita harus jaga dengan baik-baik anak-anak. Kita harus jaganya dengan baik-baik. Oleh karena itu anak-anak, hari ini kita akan melihat langkah-langkah dalam menjaga organ pernapasan. Jadi anak-anak simak di buku 5B halaman 114, langkah-langkah untuk kita menjaga organ pernapasan kita. Yang pertama adalah menjaga kebersihan udara. Jadi kita harus menjaga kebersihan udara. Baik anak-anak, udara yang bersih dan segar adalah kunci pernapasan yang sehat. Jadi udara yang bersih dan udara yang sehat adalah kunci pernapasan bagi kita. Jadi tidak mungkin kita harus menghirup udara yang kotor, ya seperti debu atau asap kendaraan. Tidak mungkin kita harus menghirup, karena itu membawa virus atau membawa bakteri untuk kita mudah untuk sakit. Jadi udara yang segar dan udara yang bersih adalah kunci pernapasan. Nah, upaya untuk menjaga kebersihan udara adalah antara lain. Jadi kita akan bahas upaya untuk menjaga kebersihan udara ada tiga yang kita akan lihat. Jadi anak-anak, yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak, supaya udara kita di sekitar kita supaya tetap bersih, tetap segar, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya udara tetap bersih dan segar. Terus kemudian melakukan penghijauan. Jadi anak-anak melakukan penghijauan dengan cara apa? Jadi mungkin kita menanam bunga atau menanam pohon di sekitar halaman rumah kita. Itu yang dinamakan dengan penghijauan. Jadi menanam bunga supaya udara itu tetap segar, tetap bersih. Dan kita melakukan penghijauan dengan menanam bunga atau menanam pohon-pohon yang di sekitar halaman rumah kita supaya tetap hijau dan ada udara yang segar. Jadi baik anak-anak, yang ketiga adalah tidak membakar sampah sembarangan. Nah, anak-anak ini yang paling penting. Jadi ketika kita menjaga organ pernapasan kita tidak boleh
membuang sampah sembarangan. Jadi contohnya anak-anak di rumah diperintahkan oleh papa sama mama, jadi buang sampah itu harus pada tempatnya, bukan dibuang sembarangan kayak di kamar tidur, di ruang tamu, di halaman. Tapi mungkin papa dan mama suruh untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita menjaga organ pernapasan, berarti kita juga membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi kita kumpul sampah di satu tempat, dan ketika sudah kita melihat sudah banyak, kita bakar. Jadi kita tidak boleh membakar sampah sembarangan. Oke, yang kedua, itu yang pertama, menjaga kebersihan udara. Yang kedua adalah menghindari udara kotor. Nah, anak-anak, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan lain sebagainya itu akan menghasilkan asap. Nah, bagaimana kita menghindarinya? Jadi anak-anak menghindarinya dengan cara memakai masker. Jadi kita pakai masker supaya kita menghindari udara kotor tersebut, supaya kita tidak mudah terserang oleh penyakit, kita tidak mudah sakit. Oleh karena itu, udara yang dikeluarkan oleh sepeda motor atau mobil itu udara yang kotor. Jadi dengan menghindarinya kita harus memakai masker. Nah, terus yang ketiga, tidak meludah di sembarangan tempat. Nah, anak-anak salah satu penyakit yaitu penyakit ISPA, kebanyakan menular lewat udara. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membuang air ludah sembarangan. Kita tidak boleh membuang air ludah sembarangan, karena mungkin ketika kita pilek, kita membuang ludah sembarangan, ketika air ludah kita kena ke orang lain juga ikut pilek. Jadi itu penyakit menular. Jadi kita tidak boleh meludah sembarangan. Jadi meludah itu mungkin kita ke WC atau kita ke WC atau kamar mandi supaya tidak menular kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh meludah sembarangan. Terus yang keempat, membuang tisu di tempat sampah. Jadi anak-anak mungkin ke toilet atau di rumah mungkin menggunakan tisu, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi mungkin anak-anak contohnya saja, mungkin kita pakai menyeka hidung kita ketika kita pilek. Menyeka hidung artinya kita mengelap hidung kita ketika kita pilek, kemudian kita buang sembarangan, akan kena kepada orang lain dan orang lain bisa ikut sakit seperti kita. Jadi membuang tisu tidak boleh sembarangan. Jadi ketika karena itu akan membawa virus-virus dan bisa cepat tertular kepada orang lain. Jadi anak-anak, kita harus membuang tisu pada tempat sampah. Jadi ketika kita menggunakan tisu, setelah menggunakan tisu kita buang ke tempat sampah. Ya, itulah kegunaannya. Terus yang kelima, menjaga jarak dengan penderita penyakit pernapasan. Ya, jadi anak-anak, ketika kita mau menjaga organ pernapasan kita, ya salah satunya adalah menjaga jarak dengan penderita organ pernapasan. Jadi menjaga jaraknya dengan apa? Kita menggunakan masker dan kita tidak mendekat, jaga jarak. Seperti sekarang kita COVID-19 ya, duduk juga kita harus jaga jarak, pergi juga kita harus jaga jarak. Jadi anak-anak, menjaga kesehatan organ pernapasan berarti kita harus menjaga jarak dengan orang yang menderita pernapasan, contohnya mungkin sesak napas atau asma. Jadi anak-anak tidak boleh dekat kepada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika kita mau mendekat seperti 1-2 meter, berarti kita harus menggunakan masker atau kita harus menggunakan masker supaya menutup hidung kita, supaya kita tidak terhubung langsung atau kita tidak terkoneksi langsung dengan orang yang menderita penyakit pernapasan. Nah, itu yang kelima, kita menjaga jarak dengan orang yang penyakit pernapasan. Terus yang terakhir yaitu menghindari asap rokok. Nah, asap rokok juga sangat berbahaya ya. Jadi anak-anak, mungkin orang-orang yang di sekitar rumah, di kos, di rumah atau di tempat-tempat umum mungkin merokok, lebih baik kita menghindar, karena udara yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu membawa penyakit. Jadi membawa penyakit bagi orang lain. Jadi asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya. Kita lihat penjelasannya di situ bahwa asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit seperti paru-paru, bronkitis, pneumonia, bahkan sesak napas. Oleh karena itu ada yang merokok, kita harus menghindarinya. Jadi ketika ada orang yang merokok, kita harus menghindari supaya kita tidak terkena penyakit seperti paru-paru, seperti pneumonia, seperti bronkitis.
Jadi kita harus menghindar dari asap rokok. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita ya. Pelajaran kita, dan Mister akan kasih tugas buat anak-anak semua. Jadi anak-anak lihat tugasnya di halaman 115. Pembahasan kita tadi halaman 114, dan tugasnya di halaman 115. Anak-anak lengkapi kalimat di situ ya. Anak-anak lengkapi kalimat di situ. Lengkapilah kalimat berikut sesuai bacaan di atas. Jadi anak-anak kalau tidak mengerti silahkan japri ke Mister, dan kalau sudah mengerti anak-anak baca kembali apa yang sudah Mister jelaskan, dan anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 115, yaitu lengkapi kalimat berikut sesuai bacaan di atas. Jadi anak-anak lengkapi bacaan yang di situ. Jadi ada 5 nomor. Kemudian untuk menambah tugas, anak-anak kerjakan lagi di bawah lagi, ayo menulis. Di situ ayo menulis. Anak-anak silahkan buat 5 pertanyaan. Jadi anak-anak silahkan buat 5 pertanyaan. Kemudian tulislah pertanyaan tersebut masih mengenai cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi anak-anak silahkan buat pertanyaan, 5 pertanyaan, tidak usah dijawab, dibuat saja pertanyaannya, kemudian kerjakan di buku tulis, dan dikerjakan di buku tulis IPA 5A atau 5B juga boleh, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan hari Selasa. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Anak-anak mungkin tidak mengerti, silahkan tanya ke Mister akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang anak-anak tanyakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengakhiri pelajaran IPA kita hari ini, dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar IPA hari ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu yang akan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, Engkau memberikan hikmat, biarlah mereka boleh tetap semangat untuk belajar di semester yang baru ini. Berkati orang tua mereka yang bekerja, akhirnya Engkau menolong mereka, kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami akhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini telah selesai, dan tetap semangat anak-anak untuk tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati semua.